Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampuh mata kuliah Pancasila, Pak Roni Lukum SPD MSc. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi semester 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dengan topik peristiwa G30 SPKI dan pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Video ini guna memenuhi nilai UTS saya mata kuliah Pancasila. Baiklah, untuk materi pertama ini kita akan bahas tentang peristiwa G30 SPKI. Apa sih pergerakan G30 SPKI itu? G30 SPKI adalah sejarah penting dalam perjalanan Indonesia, yaitu tragedi berdarah yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap Jenderal Tentara Nasional Indonesia. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober, dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. Latar belakang G30 SPKI dikarenakan PKI ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Saat itu Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin yang membuat PKI semakin kuat dan mencapai puncaknya pada tanggal 30 September tahun 1965. Sebelum melakukan penyerangan, PKI menarik simpatik para rakyat untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang pertama membagi tanah kepada buruh tani, yang kedua mempersenjatai buruh tani. Lalu, PKI menyebarkan isu bahwa ada Dewan Jenderal yang melakukan kudeta, tetapi TNI AD menolak tuduhan tersebut dan balik menuduh PKI ingin membuat kekuasaan Republik Indonesia. Karena keadaan semakin memanas, PKI yang dipimpin oleh Letkol Untung melakukan penyerangan pada tengah malam, dan aksi itu dimulai dengan merebut Bandara Halim Perdana Kusuma yang dijadikan sebagai markas PKI. Target utama PKI adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, namun yang menjadi korbannya adalah Putri Ade Irma Suryani dan Kapten Pierre Tendean. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya, yaitu Soeprapto, S. Parman, dan Sutoyo, ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution, yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut, berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas kedubes Irak. Meskipun begitu, Pierre Tendean beserta anak kedisnya Ade Irma S. Nasution pun tewas meregang nyawa setelah ditangkap dan ditembak pada tanggal 6 Oktober oleh Regu Sergap. Korban tewas semakin bertambah di saat Regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tangga Nasution. Albert Naiborhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Sekitar 2.000 pasukan Tentara Nasional Indonesia diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang dikenal dengan nama Lapangan Merdeka Monas. Walaupun mereka belum berhasil mengamankan bagian timur dari area ini, sebab saat itu merupakan daerah dari markas Kostrad pimpinan Soeharto. Tepat jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Samsuri, Komandan Cakrabiwa, bahwa G30 SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberitahu pada Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada jam setengah 6 pagi beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi anggota Angkatan Laut dan polisi.
Gugurnya 7 Jenderal Tentara Nasional Indonesia saat Gerakan 30 September alias G30 SPKI membuat Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menjadi bersedih. Kesedihan Presiden Soekarno atas gugurnya 7 Jenderal TNI korban G30 SPKI diungkap dalam buku bertajuk Maulwi Saylan Penjaga Terakhir Soekarno, penerbit buku Kompas 2014. Maulwi yang merupakan pengawal pribadi Bung Karno mengatakan kalau Presiden Soekarno sangat sedih sekali atas nasib yang menimpa para jenderal Tentara Nasional Indonesia yang diculik. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Presiden Soekarno telah memanggil semua Panglima Angkatan Bersenjata bersama Waperdam II Leimena dan para pejabat penting lainnya dengan maksud segera menyelesaikan persoalan apa yang disebut dengan Gerakan 30 September. Penumpasan PKI. Yang pertama, tanggal 1 Oktober 1965, operasi penumpasan G30 SPKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI Pusat dan kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumbuhan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, pasukan para Kujang Garing 328 Siliwangi, dan dibantu pasukan kavaleri setelah diketahui bahwa basis G30 SPKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma. Sasaran akan segera ke sana. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua dengan topik pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Menjelang umat Kristiani perayaan Paskah, masyarakat dikejutkan dengan aksi bom bunuh diri yang terjadi di kota Makassar. Ledakan bom bunuh diri terjadi di depan Gereja Katedral Makassar tanggal 28 Maret 2021, tepatnya pukul 10:28 waktu Indonesia Tengah. Saat ledakan terjadi, di gereja masih ada sejumlah jemaat gereja yang tengah menjalankan ibadah. Pelaku bom bunuh diri diduga 2 orang dengan menggunakan sepeda motor. Jumlah korban jiwa dari pihak jemaat gereja beruntung bisa direduksi karena pelaku bom bunuh diri sempat dicegah tenaga security saat akan masuk ke pelataran gereja. Pelaku yang ketahuan akhirnya meledakkan bom di lokasi sebelum sempat merangsek masuk ke gedung gereja. Terlepas siapa dalang di balik aksi teror bom di Makassar, dan apakah teror bom bunuh diri yang terjadi di Makassar dilakukan lone wolf atau bagian dari jaringan teroris yang lebih terorganisasi. Kasus ini memperlihatkan bahwa aksi terorisme di Indonesia belum benar-benar bisa diredam. Dalam beberapa saat memang aksi teror tidak muncul, tetapi pada saat kita lengah, tiba-tiba aksi teror bom muncul tanpa bisa diduga. Terorisme dan radikalisme ibaratnya merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Secara teoretis, radikalisme sesungguhnya merupakan doktrin politik yang mengilhami gerakan republikan dan nasional yang berkomitmen terhadap kebebasan dan emansipasi individual yang kolektif yang diarahkan melawan status quo monarkis dan dominasi aristokrat. Pada awalnya, radikalisme kebanyakan berupa sikap anti-ulama, anti-monarki, dan pro-demokrasi. Namun demikian, dalam perkembangan di Indonesia istilah radikalisme telah jauh bergeser dan seringkali diasosiasikan dengan munculnya gerakan dan sikap militan. Kelompok tertentu yang cenderung ke arah ekstremisme dan kekerasan massal yang destruktif. Radikalisme bukan hanya melahirkan gerakan dan aksi terorisme, tetapi juga tak jarang menjelma dalam aksi-aksi yang lebih soft seperti sikap intoleransi yang biasanya dengan cepat bisa berubah menjadi aksi terorisme. Kesulitan memberantas aksi teror di Indonesia
sedikit banyaknya ada kaitannya dengan adanya kantong-kantong gerakan radikalisme dan sikap intoleransi yang tersebar di berbagai daerah. Berbeda dengan pemikiran simplistik yang meyakini terorisme dilakukan orang-orang fanatik yang berideologi jahat, sehingga tidak butuh analisis lebih jauh. Dalam kenyataan, faktor yang mempengaruhi aksi terorisme sebetulnya jauh lebih kompleks. Kekeliruan memahami apa yang menjadi akar di balik terjadinya aksi terorisme dan radikalisme secara garis besar memang disebabkan warisan sejumlah asumsi yang problematik. Pertama, kekeliruan yang menuduh bahwa orang-orang yang melakukan atau terlibat dalam terorisme disebut selalu berasal dari kelompok ekstremis yang menganut paham keagamaan yang mendukung dan menginspirasi tindak kekerasan. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan pokok yang rawan tergelincir dalam tuduhan yang salah. Selama ini disadari atau tidak, upaya menangkal radikalisasi selalu lebih banyak dan terbatas pada awal penyebab terorisme dan berfokus pada pernyataan. Kenapa seorang memilih dan mendukung tafsir ekstremis yang mengantarkan kepada pengesahan tindak kekerasan? Pertanyaan semacam ini dapat menyesatkan, karena mengabaikan faktor-faktor yang kompleks di balik terjadinya aksi teror. Sedgwick tahun 2010 misalnya mengatakan bahwa kesimpulan yang menggambarkan pelaku teror sebagai militan yang melakukan aksi tanpa alasan sesungguhnya terlalu menyimplifikasi masalah. Kemungkinan seseorang menjadi radikal dan melakukan aksi teror bom bunuh diri dengan cara mengembangkan atau mengadopsi keyakinan ekstrem yang menjustifikasi kekerasan hanyalah satu dari sekian jalan menuju keterlibatan dalam terorisme. Banyak bukti memang menunjukkan orang dengan paham radikal dan ideologi menjustifikasi kekerasan tidak dengan serta-merta memilih jalan kekerasan atau terlibat dalam aksi terorisme. Menjadi radikal dan menjadi teroris adalah sebuah proses penempuh rute yang kompleks. Menjadi teroris bukanlah proses linier yang bergerak dari agak radikal menjadi sangat radikal atau dari membenarkan aksi teror menjadi pelaku teror. Tidak sekali dua kali dalam proses menjadi radikal, seseorang mengalami deradikalisasi karena memperoleh kesempatan untuk melakukan kritik atas diri dan keyakinan sendiri. Memang menjadi radikal bukanlah proses yang terjadi secara instan atau lahir dalam situasi vakum. Ada konteks tertentu atau setidaknya habitus sosial yang mempengaruhi rute seseorang menjadi radikal. Apakah seseorang bisa self-radikal karena dipengaruhi sejumlah faktor eksternal? Pertanyaan inilah yang menjadi tantangan dan tugas para peneliti dewasa ini sebelum merekomendasikan strategi program yang tepat untuk meredam radikalisme di Indonesia. Perlu disadari, menjadi radikal di era perkembangan masyarakat digital seperti sekarang ini tidak hanya dipengaruhi habitat sosial dalam dunia nyata, tetapi bisa juga dipengaruhi interaksi pelaku dengan dunia virtual yang menawarkan ideologi kekerasan dan paham yang menghegemoni. Menaklukkan radikalisme dan aksi teror tidaklah mungkin hanya dilakukan dengan program penangkapan dan perang bersenjata. Dalam jangka panjang, upaya meredam terorisme tampaknya juga memerlukan tumbuhan simpati hearts and minds dari para pelaku teror, orang-orang garis keras, dan berbagai pihak yang mulai memperlukan bibit-bibit intoleransi. Hanya dengan menyentuh hatinya saja, gerakan radikal dan aksi teror akan dapat diredam hingga ke akar-akarnya. Selanjutnya,